Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akan mengesahkan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang. Menyetujui rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU HPP menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang yang baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan rencana undang-undang HPP sebagai komponen penting dalam reformasi perpajakan. Sekarang saya akan masuk kepada RUU perpajakannya sendiri atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya adalah Undang-Undang HPP meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Baru-baru ini, kabar mengenai disahkannya Undang-Undang HPP menjadi kabar gembira untuk masyarakat. Tapi sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum sih sebenarnya apa sih itu Undang-Undang HPP yang disebutkan tadi? Yuk disimak. UU HPP adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Seperti yang disoroti banyak media, batas pengenaan pajak untuk orang pribadi dikabarkan naik untuk hitungan per tahunnya, sehingga dirasa lebih berpihak pada rakyat dengan penghasilan golongan tersebut. Undang-Undang HPP merupakan kependekan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berasal dari rancangan yang terlebih dahulu telah disusun. Secara umum, UU HPP berisi mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat, sehingga peraturan perpajakan diharapkan lebih adil untuk masyarakat Indonesia. Sebenarnya, yang bisa dikatakan menjadi diva dalam peraturan UU HPP terbaru ini adalah peningkatan batas penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh seseorang dengan status wajib pajak orang pribadi. Peningkatan ini dari angka 50 juta per tahun menjadi 60 juta per tahun. Tarif pajak yang dikenakan tetap, yaitu pada angka sebesar 5%. Namun, dengan peningkatan batas ini, membuat orang dengan penghasilan sebesar 4,5 juta per bulan tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Tentu ini adalah kabar gembira untuk pekerja dengan golongan penghasilan tersebut. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak atau yang sering kita kenal sebagai PTKP itu nilainya tetap. Penetapan kenaikan batas lapisan tarif terendah ini tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif kenaikan lapisan PPh orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Perubahan-perubahan ini dikenakan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM, organisasi pribadi, maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar. RUU HPP juga mendapatkan tarif PPh sebesar 22% untuk tahun pajak 2022. Dan seterusnya. Sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi, tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh badan rata-rata negara ASEAN, yaitu 22,17%, negara OECD sebesar 22,81%. Negara-negara Amerika yaitu 22,16%. Dari negara-negara G20 yaitu 24,17%. Lebih lanjut, RUU HPP juga mengatur peluasan di basis pajak pertambahan nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan, pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan
paket yang dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya dibebaskan PPN. Sementara itu, pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN ini disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11% untuk tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Jika dilihat secara global, tarif PPN di Indonesia ini relatif lebih rendah. Dari rata-rata dunia sebesar 15,4% dan juga lebih rendah dari Filipina sebesar 12%, Cina 13%, Arab Saudi 15%, Pakistan 17%, dan juga India sebesar 18%. Dalam rancangan Undang-Undang HPP yang terdapat terobosan terbaru, yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai pengganti nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi akan semakin memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Demikian, penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tetapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan juga objektifnya untuk membayar pajak, yaitu apabila orang pribadi mempunyai penghasilan per tahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai penghasilan bruto di atas 500 juta per tahun. Program pengungkapan sukarela atau PPS juga diterapkan dalam rancangan Undang-Undang HPP ini. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan kepastian hukum. Kemanfaatan PS akan berlangsung pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni tahun 2022. Undang-Undang HPP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. Undang-undang ini juga akan menjadi batu pijak yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tanah air tercinta, yaitu Indonesia.